Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi jati diri adalah kepribadian, kesifatan, karakter, serta watak yang muncul secara alami, bukan karena pengaruh dan energi negatif lain. Jati diri adalah suatu pengetahuan tentang alam ruhnya sendiri, siapakah dirinya dan siapakah Tuhannya. Jati diri adalah zat yang menghidupkannya. Siapapun manusia yang mengenali jati dirinya, maka akan mengenali Tuhannya beserta alam ruh-ruh yang berada di dalam dirinya. Menuju puncak dengan berjalan dalam pijakan titian anak tangga yang terjal sungguh tidak mudah, terlebih lagi jika berjalan sambil menggendong dan ambisi, hasilnya akan berjalan terseok-seok hingga menggelinding dan kembali pada titik awal. Mengenal jati diri yang sejati adalah mengenal siapakah dirinya, dari zat manakah yang dititisikannya. Siapakah yang menghidupkannya dan siapakah Tuhannya, karena hakikat manusia memiliki dua unsur yang utama sebagai penggerak hidupnya, antara titisan zat yang menghidupkannya dan menitisnya zat yang mendampinginya. Dan disertai ruh-ruh lain sebagai pengaruh energi negatifnya yang dapat menutupi cahaya jiwa, menutupi mata hati, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir, sifat karakter, watak serta perbuatannya yang tanpa kita sadari, semuanya atas kendali ruh korin dan pengaruh buruknya. Mengenali jati diri yang sejati bukanlah perkara yang sangat mudah serta gampang untuk bisa mencapainya, karena harus melalui berbagai proses yang bertahap untuk bisa membuka penutup cahaya jiwa, tebalnya hijab, serta tabir yang menyelimuti hati yang menjadi penghalang hamba dengan Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya yang sejati, maka dirinya akan mengenal Sang Penciptanya. Berbagai ujian serta cobaan dalam kehidupan yang harus dilalui, itu semua merupakan perjalanan pengalaman hidup sebagai pelajaran diri agar benar-benar memiliki puncak kematangan hidup. Menuju pintu gerbang kemana arah jalan tujuan hidupnya di dunia. Dalam proses kehidupan pun akan mengalami berbagai macam cobaan, penderitaan, kepahitan hidup, antara godaan dan keimanan, antara kebaikan dan keburukan. Disinilah kita akan menentukan di manakah yang sedang kita jalani untuk mencapai kepada jati diri yang sejati. Kita sebagai manusia hendaklah mengenal jati diri yang sejati. Mengenal alam ruh yang ada di kediaman diri, karena sesungguhnya di dalam raga manusia terdapat banyak ruh-ruh yang ikut serta dalam mengendalikan hati.
Untuk menuju ke zaman keemasan, kembalinya ketatanan dunia baru berarti kembalinya ke zaman baru. Lambat laun zaman semakin tua, tak terasa kehendak zaman menuju kemakmuran atau kejayaan. Ibarat roda, maka perjalanan sampai pada stasiun berikutnya. Kehendak zaman tak bisa dilawan, hanya orang yang bisa mengerti bagaikan sang raja kehidupan, Satria. Tugas para kesatria pilihan Satrio Piningit membawakan peradaban manusia sebagai pembuka peradaban zaman di saat zaman hiruk pikuk atau goro-goro, maka itulah yang terjadi perubahan alam dan zaman. Anda semua manusia berhak menjadi para kesatria pilihan zaman seperti Rama mengembalikan Sinta pada pangkuannya, kehendak alam mewujudkan kemakmuran buminya Ibu Pertiwi. Ilmu adalah permata yang mulia. Kita tahu ini haram, tapi kenapa kita terkadang masih melakukannya? Kita tahu perbuatan maksiat itu berdosa, tapi kenapa kita tetap melakukannya, mempercayainya? Kita tahu perbuatan kita musyrik, tapi kenapa kita tahu akan kebenaran, tapi mengapa kita masih memungkiri dan berpaling? Kita tahu akan pahala dan dosa, tapi kenapa banyak perbuatan kita yang semakin menumpuk dosa? Itu tandanya ilmu kita baru sampai di telinga, belum masuk ke dalam hati. Bersihkan wadah ilmu, yaitu hati. Karena sesuai kadar bersihnya hati, sucinya jiwa, sebesar itu pula penerimaan kadar ilmu yang akan masuk kepada hati sanubarinya. Jika semakin bertambah bersihnya hati, maka akan semakin bertambah penerimaan terhadap ilmu-ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, baik yang johir maupun yang batin. Segala kerahasiaannya akan terbuka untuknya. Siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, bersihkan hatinya, sucikan jiwanya dari segala najis dan kotoran yang DPT menutupi cahaya hati kehidupan. Ilmu adalah permata mulia, tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Maka tolak ukur ilmu sebenarnya bukan kecerdasan, bukan karena didikan, bukan pula karena tingginya sekolah, bukan cepat lambatnya menghafal, bukan banyak sedikitnya hafalan, bukan itu tolak ukur ilmu. Tapi ilmu diukur dari keindahan hati, kebersihan hati, serta kesucian hatinya. Sudahkah hatinya terhiasi oleh cinta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa? Sang terpilih menjunjung tinggi orang-orang yang sedikit ilmu tapi diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, daripada bergunung-gunung ilmu dan pengetahuan, akan tetapi berdiam diri saja seperti patung, padahal banyak orang di sekitarnya merengek-rengek meminta pertolongan. Baginya orang seperti itu tidak bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat. Satrio Piningit sangat mencintai orang miskin, tetapi kemiskinannya tidak mempengaruhi rasa kepeduliannya terhadap lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.